adik-adik. Yeay, kita jumpa lagi ya sekarang dalam Bia SMTB. Nah, kali ini kakak-kakak buat biaknya spesial loh. Tapi bukan kayak nasi goreng yang pakai telur. Kenapa kok spesial ya kak? Adik-adik ingat gak? Kalau minggu ini sekarang kita lagi masak apa? Ada yang ingat? Ya benar, kita lagi masa Advent dan baru dimulai pada minggu ini. Nah makanya spesial banget. Nah pernah dengar gak sih Advent itu apa? Pasti pernah kan? Apalagi kalau yang sudah ikut misa. Nah Advent itu kita diajak untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus. Nah dalam masa Advent ini kita karena diajak untuk mau menyiapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan saat kapan nanti? Saat Natal. Oke. Nah, sebelum kita memulai Bia ini, kita mau memuji Tuhan dulu. Adik-adik jangan lupa ya, harus ikut ini dari awal sampai akhir. Nanti kita juga ada tamu spesial di renungannya. Oke? Nah, kali ini kita mau menyanyikan dulu lagu Sukacita Bersama Yesus. Yuk. Sukacita bertemu dengan Yesus, dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Hosana, angkat tangan puji dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacita bertemu dengan Yesus, dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Hosana. Oke, habis tadi kita memuji Tuhan. Sekarang kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Nah, tapi sebelumnya kita nyanyikan dulu lagu pengantar doanya ya. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hati kita, Kita masuk dalam doa. ya. Habis kita mau berdoa bersama-sama. Doa tanda saya bersama-sama ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, terima kasih karena pada sore hari ini kami walaupun masih dalam pandemi dapat mengikuti biak secara online. Bapa, kami mohon terangilah hati kami, pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan mengikuti Bia ini dengan baik. Bapa, kami juga mohon agar hati kami semakin dapat menyiapkan kedatangan-Mu, terutama di masa Advent ini. Ya Bunda, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tadi kita sudah ngapain aja? Udah ikut memuji Tuhan,
sudah berdoa. Nanti selanjutnya ada apa lagi ya? Ya, di sini kita mau ada Mazmur dan penyalaan lilin Advent sebelum kita mau membaca bacaan hari ini. Nah, nanti akan dilanjutkan dengan Kak Sisil ya. Silakan Kak Sisil. Terima kasih Kak Feve. Shalom adik-adik. Hari ini kita memasuki masa Advent minggu yang pertama. Kalian tadi sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, dan saatnya kita mau mendaraskan Mazmur 141. Nanti ada kata-kata yang tercetak tebal, nanti kalian baca bersama-sama ya. Nanti bergantian sama kakak. Ya, kita mulai. Bersama-sama, wartakanlah kepada para bangsa, sungguh Allah penyelamat kita akan datang. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Dengarkanlah suaraku, sebab aku berseru kepadamu. Semoga doaku membumbung ke hadapanmu bagaikan dupa. Semoga tangan yang kutadahkan kau terima bagaikan kurban petang. Awasilah mulutku, ya Tuhan, dan jagalah pintu bibirku. Jangan biarkan hatiku condong kepada kejahatan. Jangan sampai aku berbuat jahat bersama orang berdosa. Selamanya takkan aku makan semeja dengan orang jahat. Tak pernah aku menikmati kelezatan mereka. Biarlah Allah yang adil memukul aku, biarlah yang Maha Rahim menyiksa aku. Selamanya takkan minyak wangi melumasi rambutku untuk berpesta pora, tak mungkin, sebab selamanya doaku menentang kejahatan mereka. Biarlah pemimpin mereka jatuh ke cengkeraman Allah yang hidup. Biarlah mereka merasakan betapa manisnya keputusannya. Seperti orang yang dicacah belah dalam neraka, demikian pun aku hancur lebur di moncong maut. Tetapi kepadamulah mataku tertuju, ya Allah, Tuhanku, kepadamulah aku mengungsi. Lindungilah hidupku. Lindungilah aku terhadap jerat yang mereka pasang dan terhadap perangkap orang berdosa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bersama, wartakanlah kepada para bangsa, sungguh Allah penyelamat kita akan datang. Saatnya kita menyalakan lilin Advent yang pertama. Moga-moga di dalam kegelapan hidup kita di dunia ini, cinta dan pengharapan kita tetap bernyala dalam hati kita. Seperti lampu yang bernyala di tempat yang gelap gulita. Lilin pertama dinyalakan. Moga-moga kita berjaga-jaga supaya kita siap siaga untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan rahmat-Nya. Moga-moga kehidupan kita seluruhnya merupakan suatu persiapan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang lilin Advent yang pertama sudah dinyalakan. Sekarang kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya. Pasang telinga kalian baik-baik. Persiapkan hati kalian untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Kita nyanyi bersama-sama ya. Yuk. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi
seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Adik-adik, kalian siapkan Alkitabnya. Yang akan membacakan adalah Flutter. Silakan Flutter. Halo adik-adik semuanya. Sekarang Frater akan membawakan renungan. Tetapi sebelum Frater membawakan renungan, sekarang mari kita bersama-sama membaca teks kitab suci. Teks kitab suci akan dibacakan oleh Frater Peter. Silakan Frater Peter. Halo adik-adik. Kali ini Frater akan membawakan sebuah bacaan untuk yang patut kita renungkan mengenai nasihat berjaga-jaga. Kali ini akan diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Frater bacakan ya. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikian adik-adik bacaan Injil yang dapat Frater sampaikan. Renungan dari Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai 37 akan disampaikan oleh Frater Theo. Silakan Frater Theo. Ya, terima kasih Frater Peter sudah mau membacakan teks kitab suci dari Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Nah, adik-adik, hari ini kita masuki Minggu Advent yang pertama. Sekaligus kita memasuki tahun liturgis yang baru. Masa Advent merupakan masa 4 hari Minggu sebelum perayaan Natal, yakni kedatangan Kristus ke dunia. Lebih tepatnya, masa Advent merupakan masa persiapan bagi kedatangan Tuhan. Di masa Advent ada dua pusat perayaan dari iman kita. Pertama ialah kedatangan Tuhan pada akhir zaman dalam kemuliaan. Dan yang kedua adalah inkarnasi Tuhan dalam kelahiran Yesus Kristus. Nah, adik-adik, dari bacaan Injil tadi kita telah mendengarkan Tuhan Yesus yang mengingatkan kita untuk berhati-hati dan berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu kapan waktunya tiba. Wah, kira-kira berjaga-jaga untuk apa ya? Adik-adik ada yang tahu nggak?
Ayo, tahu nggak berjaga-jaga untuk apa? Nah, adik-adik, berjaga-jaga yang dimaksudkan di sini ialah berjaga-jaga akan akhir zaman, di mana Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya dalam kemuliaan. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil tadi juga memberikan suatu perumpamaan singkat, yakni bahwa kedatangan Tuhan itu sama seperti seorang tuan yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Nah, Tuhan Yesus melalui perumpamaan singkat tersebut mau mengajak kita untuk berjaga-jaga dengan penuh ketaatan. Karena kita tidak tahu kapankah Tuhan tersebut, yang dalam hal ini ialah Tuhan Yesus sendiri, akan kembali ke dunia ini. Entah itu menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau bahkan pagi-pagi buta, atau kapanpun kita mesti didapati Tuhan berjaga-jaga dengan penuh ketaatan. Dan jangan sampai kita didapati tidur. Lalu, apa yang bisa kita lakukan dengan berjaga-jaga? Wah, kira-kira apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ya, hal-hal yang bisa kita lakukan adalah misalnya seperti berdoa dengan penuh ketekunan, lalu membaca kitab suci dengan kesungguhan hati, mengikuti misa secara rutin. Lalu misalnya nih, kalau kita di sekolah, kita bisa belajar dengan rajin, tidak mencontek, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya sekarang nih ya, di masa pandemi COVID-19 kayak gini, kita perlu menggunakan protokol kesehatan secara lengkap. Misalnya dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Jadi, arti berjaga-jaga di sini merupakan arti yang cukup luas adik-adik, dan yang pasti hal itu berkaitan dengan hal-hal yang baik. Tetapi hal yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah berjaga-jaga dalam batin atau hati kita, lebih-lebih dalam hal berdoa. Tuhan Yesus juga mengingatkan kita semua agar tidak bermalas-malasan. Mengapa? Karena hal itu bisa membuat kita lengah dan akhirnya kita tidak dapat berjaga-jaga dengan baik. Begitu adik-adik. Nah, oleh sebab itu adik-adik, mari kita semakin mempersiapkan diri kita, terutama hati kita, untuk kedatangan Kristus ke dunia ini, supaya kelak kita dapat menyambut Yesus dengan penuh kesiapan dan dengan penuh kemantapan hati. Maka dari itu, mari kita berjaga-jaga dalam ketaatan supaya kita siap dan mantap. Demikian adik-adik renungan yang bisa Frater sampaikan berkenaan dengan bacaan Injil pada Minggu Advent yang pertama ini. Semoga kita semua selalu berada dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan, sehingga kita semakin dimampukan untuk berjaga-jaga dalam ketaatan. Terima kasih, salam sehat, dan tetap semangat. Oh iya adik-adik, setelah ini kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan aktivitas. Bagaimana aktivitas pada hari ini? Nah, setelah ini sudah ada Kak Ana yang siap untuk mendampingi kita bersama-sama dalam kegiatan aktivitas. Langsung saja saya berikan kepada Kak Ana. Silakan Kak Ana. Adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan renungan, sekarang aktivitas ya. Kita membuat lingkaran Advent. Kalian siapkan bahan-bahannya ya, kalian ikuti petunjuknya. Berikut ini. Sekarang kita mulai aktivitas ya. Kalian siapkan bahannya. Ballpoint, gunting, lalu piring, dan juga kardus. Piringnya ada 2 ya, yang kecil dan juga besar. Nah, sekarang kita plot dulu
piring besarnya di kardus ini. Nah, kita gambar dulu ya. Lalu kita gunting ya. Kita gunting bentuknya sesuai bentuk lingkarannya. Nah, setelah terpotong seperti ini, lalu sekarang kita bikin lingkaran kecilnya ya di bagian dalam. Boleh seperti ini atau boleh seperti ini, terserah kalian ya. Yang pasti lingkaran dalamnya lebih kecil. Nah, setelah ini kita potong bagian dalamnya ya. Kita potong bagian lingkaran dalamnya. Nah, setelah bentuk seperti ini, sekarang kita hias lingkaran advent ini ya. Ini sudah jadi bentuk lingkaran adventnya. Kita hias lingkaran adventnya. Nanti kita kasih lilin ya di pojok-pojoknya ya. Nah, sekarang kita hias dulu lingkaran adventnya. Boleh kalian hias, terserah. Kalian boleh gambar atau kalian boleh tempel dengan kertas seperti apapun, terserah kalian, sesuai kreativitas kalian. Lalu nanti kalian siapkan 4 gelas air mineral gelas bekas ya, air mineral yang bekasnya air mineral kalian cuci dulu, lalu nanti kalian tempel di sini. Kakak kasih contoh ya. Nah, kalian siapkan gelas bekas air mineralnya, lalu potong di bagian tengah ya. Diratakan. Nah, lalu nanti bisa ditaruh di ujung sini satu. Nah, ini ada 2. Kalian siapkan 4 ya. Nanti taruh di sini dan di sini. Nah, kalian siapkan 4 gelas air mineralnya ya. Nanti kalian taruh di ujung-ujung sini. 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini nanti ditaruh lilin ya. Taruh lilin di dalam sini ya. Seperti ini ya. Nah, gini. Boleh lebih kecil lagi lilinnya, boleh. Taruh di sini. Nah, nanti setiap pertemuan Advent kalian nyalakan. Kalian hias dulu ya. Nah, ini kakak sudah hias lingkaran advent kakak jadi seperti ini. Kalian hias juga ya, nanti kalian kasih lilin satu-satu di dalam sini, di dalam gelas ini. Nah, jadi setiap minggu kalian nyalakan satu-satu sampai dengan minggu keempat. Nah, seperti ini ya. Ingat ya, nanti hiasan lingkaran adventnya jangan berwarna merah ya. Jadi berwarna lain selain warna merah ya. Selamat membuat. Buat yang bagus ya lingkaran adventnya. Nah, sekarang setelah tadi aktivitas membuat lingkaran advent, sekarang kita berdoa ya, litani keluarga kudus. Mari kita hening sejenak. Kita doakan doa-doa spontan permohonan pribadi kita untuk keluarga. Kita doakan bersama-sama dengan keluarga di rumah ya. Kita panjatkan doa-doa spontan pribadi kita untuk keluarga kita. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Kristus, dengarkanlah kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami.
Allah Putra Penebus dunia, kasihanilah kami. Engkau menganugerahkan hidup dan iman bagi keluarga kami, terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau menganugerahi kami orang tua dan anak-anak bagi keluarga kami, terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau menggembalakan keluarga kami melalui Bapa Paus, uskup dan para imam. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau menjaga keluarga kami melalui para pengurus paroki, stasi, dan lingkungan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau menganugerahi keluarga Kudus Nazaret sebagai teladan keluarga kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Supaya keluarga kami menjadi gereja rumah tangga, kami mohon ya Tuhan. Supaya keluarga kami menjadi saksi Kristus di tengah lingkungan dan masyarakat, kami mohon ya Tuhan, supaya keluarga kami senantiasa dikuduskan dengan kesediaan terus-menerus bertobat dan saling mengampuni. Kami mohon ya Tuhan, supaya keluarga kami teguh sebagai penjaga dan pewaris iman gereja. Kami mohon ya Tuhan, supaya anak-anak kami berbakti kepada orang tua, gereja, dan masyarakat. Kami mohon ya Tuhan, dari dosa kelalaian menjadi teladan iman dan pembinaan iman anak. Lindungilah kami ya Tuhan, dari dosa ketidakpatuhan pada pendidikan dan nasihat orang tua. Lindungilah kami ya Tuhan, dari dosa cinta diri, keserakahan dan tidak bersyukur dalam keluarga. Lindungilah kami ya Tuhan, dari dosa penggunaan media sosial dan hiburan yang tidak sehat. Lindungilah kami ya Tuhan, dari segala penyakit dan wabah yang mengancam kesehatan kami. Bebaskanlah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, penyertaan-Mu selalu kami harapkan. Sayangilah keluarga kami. Tuhan Yesus, kekuatan-Mu selalu kami perlukan. Kabulkanlah doa keluarga kami. Tuhan Yesus, kedatangan-Mu selalu kami rindukan. Kasihanilah keluarga kami. Nah, setelah tadi kita sudah aktivitas dan berdoa litani keluarga kudus, sekarang saatnya penutup ya bersama Kak Vivi. Silakan Kak Vivi. Oke adik-adik, nah gimana tadi dia hari ini? Spesial kan? Beda banget, ada mazmur, ada aktivitas, ada litani lagi. Apa ya itu biasanya kan nggak pernah ya. Nah, karena ini adalah spesial di masa Advent, maka kakak-kakaknya juga buat yang spesial buat adik-adik semua. Nah, untuk menutup aja hari ini, sekarang kita mau berdoa bersama-sama ya. Kita buat tanda salib bersama-sama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena penyertaan-Mu selama biak hari ini. Bapa, bimbinglah kami, sertailah kami, agar kami anak-anak-Mu dapat semakin menyiapkan hati untuk menyambut kedatangan-Mu. Dan juga agar kami dapat semakin mengisi hari-hari kami dengan segala perbuatan tobat dan kasih, serta selalu dapat berjaga-jaga. Bapa, sertailah kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun yang mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya adik-adik, setelah kita berdoa, jangan lupa ya, di minggu depan kami kakak-kakak juga masih ada Via Advent untuk minggu yang kedua. Jadi jangan lupa adik-adik untuk ikutin ya, dari awal sampai akhir minggu depan, hari Minggu jam 10 ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye bye.